Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Jadi hari ini kita belajar lagi pelayanan farmasi. Kali ini kita akan belajar di kompetensi dasar 3.3 yaitu menerapkan distribusi obat dan perbekalan farmasi. Nah, untuk kompetensi dasar 3.3 ini apa yang harus kalian pelajari? Yang pertama adalah kalian harus tahu definisi saluran distribusi, kemudian definisi perbekalan farmasi, lalu menjelaskan unit produksi dan distribusi perbekalan farmasi, mengelompokkan saluran distribusi, dan yang terakhir kalian juga akan belajar tentang dagang besar farmasi. Oke, kita langsung saja masuk ke definisi dari saluran distribusi dan perbekalan farmasi. Oke, saluran distribusi adalah suatu jalur yang dilalui oleh arus barang dari produsen ke perantara dan akhirnya nanti sampai ke konsumen. Karena kita belajar tentang distribusi perbekalan farmasi, jadi produsen itu adalah orang yang memproduksi barang atau jasa. Karena kita belajar tentang distribusi perbekalan farmasi, maka produsennya adalah industri farmasi yang memproduksi obat. Kemudian dari industri farmasi sebagai produsen, dia akan sampai ke perantara. Nah, perantaranya itu adalah pedagang besar farmasi atau unit-unit kesehatan seperti rumah sakit, apotik, puskesmas, dan nanti akhirnya sampai kepada konsumen untuk dikonsumsi. Nah, kemudian apa itu perbekalan farmasi? Jadi perbekalan farmasi ini menurut Peraturan Menteri Kesehatan keputusan Menteri Kesehatan nomor 11927 pada tahun 2004 disebut dengan perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan, obat tradisional, kosmetika, reagensia, dan radiofarmasi dan gas medis. Itu pada tahun 2004. Pada tahun 2004 disebut dengan perbekalan farmasi yang terdiri dari obat sampai gas medis. Tetapi Peraturan Menteri Kesehatan sudah berubah, maka namanya tidak lagi disebut sebagai perbekalan farmasi, tetapi penyebutannya adalah sediaan farmasi. Maka yang disebut dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Jadi, alkes atau alat kesehatan, reagensia, radiofarmasi, dan gas medis itu tidak lagi termasuk dalam sediaan farmasi. Yang termasuk dalam sediaan farmasi hanya obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Jadi, kosmetika itu juga termasuk dalam sediaan farmasi. Oke, jadi unit produksi dan distribusi perbekalan farmasi. Jadi seperti pengertian dari saluran distribusi tadi bahwa obat atau perbekalan farmasi atau sediaan farmasi itu berawal atau diproduksi oleh produsen dan nanti akan sampai ke tangan konsumen. Nah, dari produsen ke tangan konsumen itu mereka harus melewati yang namanya distribusi. Nah, jadi perbekalan farmasi atau sediaan farmasi ini ada unit produksi dan unit distribusi. Kalau unit produksi adalah unit yang memproduksi atau menghasilkan sediaan farmasi. Nah, unit produksi itu meliputi industri farmasi, industri kosmetik, dan industri obat tradisional. Kalau industri farmasi berarti dia memproduksi obat. Kalau industri kosmetik berarti dia memproduksi kosmetik. Kalau industri obat tradisional berarti dia memproduksi obat tradisional seperti jamu, fitofarmaka, obat herbal standar. Nah, kemudian unit distribusi. Unit distribusi ini adalah unit yang berhak menyalurkan sediaan farmasi. Siapa saja yang berhak menyalurkan sediaan farmasi? Yang pertama ada pedagang besar farmasi atau PBF, kemudian ada apotik, dan juga ada toko obat. Oke, langsung kemudian kita masuk ke pengelompokan saluran distribusi. Nah, pengelompokan saluran distribusi ini didasarkan kepada golongan obat. Jadi di sini ada 5 pengelompokan saluran distribusi. Yang pertama ada saluran distribusi narkotika, kemudian saluran distribusi obat daftar G atau Gevaerlich atau obat keras, kemudian ada saluran distribusi obat daftar W atau Warsuwing, ya, obat bebas terbatas dan obat bebas. Obat bebas terbatas ini logonya berwarna apa? Berwarna biru ya. Dan obat bebas logonya berwarna hijau. Nah, jadi yang di sini ini adalah logo obat bebas yang warna hijau. Kalau obat daftar W atau obat bebas terbatas logonya berwarna biru. Dan saluran distribusi obat tradisional yang keempat. Kemudian yang kelima ada saluran distribusi alat kesehatan. Oke ya, ada 5 berarti.
Lanjut, kita masuk ke saluran distribusi obat narkotika. Jadi, saluran distribusi obat narkotika ini dimulai dari produsen atau yang memproduksi obat narkotika itu adalah industri farmasi PT Kimia Farma. Kemudian dari produsen ini dia akan sampai ke perantara. Nah, perantaranya adalah pedagang besar farmasi, yaitu Kimia Farma juga. Nah, dari pedagang besar farmasi ini akan sampai ke instansi kesehatan sebagai perantara yang kedua. Instansi kesehatan yang berhak atau boleh menyediakan narkotika di sarana kesehatannya adalah rumah sakit, apotek, puskesmas, dan juga klinik. Kemudian, dari instansi kesehatan ini akan sampai ke pasien, tapi pasien ini boleh mendapatkan obat narkotika tentunya dengan menggunakan resep dari dokter. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa hanya Kimia Farma yang boleh memproduksi narkotika. Jadi seperti ini ya. Jadi menurut peraturan Menteri Kesehatan bahwa di Indonesia ini hanya ada satu perusahaan BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara yang diizinkan untuk memproduksi narkotika, yaitu adalah Kimia Farma. Kimia Farma ini adalah perusahaan BUMN milik negara. Sehingga mereka boleh atau berhak memproduksi narkotika. Kenapa narkotika hanya boleh diproduksi oleh satu perusahaan? Kenapa tidak dua? Kenapa tidak tiga? Karena tujuannya adalah untuk mempermudah pengawasan produksinya, mempermudah pengawasan eh, pendistribusiannya, sehingga hanya satu saja industri farmasi yang boleh memproduksi narkotika, yaitu hanya PT Kimia Farma. Dan PT Kimia Farma ini milik perusahaan BUMN, jadi milik negara, sehingga dia diberikan izin oleh Menteri Kesehatan untuk memproduksi narkotika. Nah, kemudian dari produsen Kimia Farma ini akan sampai kepada perantaranya, yaitu pedagang besar farmasi, yaitu adalah Kimia Farma. Jadi hanya Kimia Farma yang boleh memproduksi dan yang boleh menyalurkannya itu adalah pedagang besar farmasi PT Kimia Farma. Nah, dari pedagang besar farmasi PT Kimia Farma ini, dia boleh menyalurkannya ke instansi kesehatan, yaitu rumah sakit, apotek, puskesmas, dan klinik yang boleh menyediakan narkotika. Nah, instansi kesehatan ini boleh mendapatkan atau membeli ya, atau memesan obat narkotika itu dari PBF dengan syarat bahwa instansi kesehatan ini memiliki penanggung jawab adalah seorang apoteker, kemudian mereka harus melampirkan surat pesanan narkotika. Nah, surat pesanan narkotika ini akan diserahkan kepada PBF, kemudian nanti setelah itu baru obat narkotika tersebut dibawa atau diantar ke rumah sakit atau apotek atau puskesmas atau klinik. Nah, kemudian setelah itu dari instansi kesehatan, obat narkotika itu akan bisa diedarkan ke pasien, tetapi dengan syarat pasien tersebut harus memiliki resep dari dokter. Itu seperti itu ya.